Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa hadir. Walaupun tidak banyak waktu, tetapi mudah-mudahan ini nanti betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya akan mencoba membahas tentang masalah tadbir atau pembahasan masalah untuk memfreshkan hati ini terkait pengaturan di dalam apa yang berkenaan langsung dengan diri kita masing-masing. Apa yang berkenaan langsung pada diri kita banyak sekali, ada kaitannya dengan kebutuhan apapun. Intinya takdir, apa itu takdir yang pasti, yang ngepenakno coro ati, yang mungguh sifat manusia, atau sebaliknya, atau kopti. Masalah tadbir di sini mengukuhkan jangan sampai kita ikut campur ngurusi apa yang ada pada diri kita. Sebab sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, baik takdir yang menyusahkan ataupun yang menyenangkan, itu semata-mata semuanya adalah yang ngatur Allah. Mengapa kita capek-capek ikut ngurusi sementara itu semuanya yang ngurus adalah Allah? Bapak Ibu saudaraku, ini tidak mudah. Ini tidak mudah di dalam hati melepaskan nafsu yang seperti itu, tidak mudah. Sebab apapun yang terjadi, jikalau di dalam hati ini masih ada semacam pengakuan atas diri hamba, secara otomatis kita akan terjebak dalam pengaturan pada diri kita. Padahal semuanya itu yang mengatur adalah Allah. Baik urusan qadha maupun takdir, ini semata-mata adalah Allah yang menjalankan. Cuman apa yang saya bahas ini, ayo kita coba untuk pelepasan pengakuan, pelepasan mengatur pada diri kita masing-masing itu bagaimana? Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, ini memang tidak mudah. Akan tetapi aku yakin ini akan bisa pada dirimu. Aku yakin semuanya ini akan bisa terjadi apabila memang di dalam diri saudara itu ada upaya untuk melepaskan bahwasanya kita yang mengatur. Alasan apa Bapak Ibu kalau kita berat? Karena kita masih melihat manusianya. Karena kita masih melihat dari sisi makhluknya. Inilah alasan mengapa kita berat. Yang kedua, kita langsung berbenturan dengan fisik. Sehingga di situ kita untuk melepaskan itu sulit. Sudah diterangkan di dalam beberapa kitab, arikh nafsaka minat tadbir. Wis penakno tentang pada dirimu masalah takdir ini, pelepasan
supaya tidak ikut campur ngurusi apa yang dibutuhkan dan yang terjadi pada diri kita. Udahlah, semuanya itu Allah. Loh, maksudnya arikh nafsaka minat tadbir ikut di sini. Maksudnya sampai disuruh enjoy, sebab semuanya ada yang ngatur. Enak kan? Saya yakin enak. Istilah lain, ini ada satu rencana yang akan dan harus diselesaikan. Udah, kalau ada yang menyelesaikan orang lain, ngapain sih kita ikut campur urusan orang lain yang sudah kita serahkan? Sebetulnya kita itu dienakkan Allah. Apa ya dienakkan? Dimudahkan Allah, dilonggarkan Allah, dimudahkan Allah. Cuman kebanyakan manusia itu tidak tahu diri. Apalagi di antara kita itu tidak ada modal pondasi dalam hati tentang ilmu tauhid. Subhanallah, inilah yang dimaksud dalam Al-Quran melampaui batas. Apa yang sudah diselesaikan oleh Allah, diatur Allah, kalau kita ikut campur di situ, maka itu sama halnya di dalam hati tidak percaya tentang Allah. Subhanallah. Udahlah, masalah zuhud terkait jenengan iki mau sampai kewusulan atau tidak, gak usah dipikir, ya. Serahkan terhadap Allah. Walaupun ada seakan-akan ada upaya pada diri hati saudara, bahwasanya saudara yang melakukan zikir untuk menuju kewusulan terhadap Allah, tetapi saudara harus melepaskan kabeh kuwi rek ya, sing nandangi kuwi Gusti Allah. Duduk kita, ngoten lho cekake. Wong kita dipermudah, kita dipersenggang, kita dimudahkan Allah. Ngapain gak mau? Sekali lagi, ini berat, saudaraku. Tapi inilah Allah memberikan dan membuka hati sampean. Semata-mata Allah itu mempermudah dan memperbaiki dan mendewasakan hati saudara terhadap Allah. Suatu saat kita dihadapkan Allah terkait masalah perkara yang tidak enak. Coro takdir ngunu, takdir sing gak penak. Udahlah, biarin itu berlalu, biarin itu berjalan. Enjoy aja deh, enjoy aja. Subhanallah, jenengan dihadapkan beberapa anak, beberapa istri, beberapa kebutuhan dohiriyah. Udahlah, enjoy aja. Dengan begitu Anda akan awet muda. Dengan begitu jiwa Anda akan bergelora. Iki yo gak gampang, Cak, ya. Yuk, gak gampang yuk, Mbah. Gak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana kita bisanya untuk menjalankan ini? Pasrah bongkoan ning Gusti Allah iku bagaimana caranya? Mudah saja. Kalau secara teori saya katakan, udahlah, di dalam dadamu, di dalam hatimu itu ada iman, ada rasa, serahkan. Masuklah di situ dan katakan di dalamnya bahwasanya semuanya itu karena bos, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi lain, udah, buatlah enjoy. Terus ada satu pertanyaan, lah itu bentuk ikhtiar usaha untuk menjalankan ini, menjalankan itu supaya hasil maksudnya bagaimana? Oke lah sayang. Silakan itu berjalan dan silakan itu berlaku pada diri saudara. Tapi tolong hati Anda jangan merasakan saudara yang melakukan.
Katakan di situ Allah, hidup itu yang mengatur. Ini secara teori mudah. Secara praktek, jikalau masih belum mudah, berarti itu tanda saudara kurang maksimal olehnya merasakan adanya Allah yang menjalankan. Caranya ya harus sampai setiap saat dan waktu selalu hati ingat pada Allah. Itu aja. Udah beres? Oke. Ono sing teko, silakan. Ya, silakan. Silakan, nanti insya Allah kalau saya tidak sibuk akan aku jawab lewat via messenger. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.